Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua di mana saja Anda berada, pada kesempatan ini saya ingin menemui Anda kembali berbicara tentang bencana alam yang melanda di 3 provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh. Yang ingin saya sampaikan pada saudara semuanya adalah ketika masyarakat dihantam banjir bandang atau golodo di Sumatera Barat disebutnya itu, para pejabat kita sibuk saling menyalahkan. Kemudian ada pula salah seorang menteri yang mengusulkan bagaimana kalau dibuat koalisi permanen. Ada pula ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengatakan kita belum mau menerima bantuan, ini menyangkut harga diri. Kemudian ada pula menteri yang datang berpura-pura membantu memikul beras. Kemudian dari kunjungan para pejabat ke daerah tersebut, saya melihat dari beberapa media sosial yang saya perhatikan, itu mereka lebih banyak bicara akan ini, akan begitu. Sementara masyarakat sudah kelaparan, sudah kedinginan, rumah tidak ada, yang mau dimakan tidak ada, listrik pun mati di Aceh itu. Para pejabat kita masih saja berwacana akan begini, akan begitu. Ketahuilah sahabat semuanya, wahai para pejabat negara, kalau bencana ini terjadi, tentu ada sebab musababnya. Ada menteri mengatakan kayu besar yang hanyut adalah kayu yang sudah tua. Itu adalah bencana air yang begitu lebat. Padahal kayu-kayu besar itu, gelondong itu ada tulisannya di sana, ada pemilik, ada nomornya di sana. Apalagi yang kalian mau pertahankan? Kalian sudah merusak hutan, kalian babat kayu-kayu, lalu kalian tanam sawit. Kayu dapat, kalian memperoleh kekayaan dari kayu-kayu tersebut. Masyarakat dapat apa? Setelah kayu itu kalian babat, kalian tanam sawit di sana, kalian dapat duit lagi. Masyarakat dapat apa? Nah, wahai para petinggi negara, sekarang saatnya Anda berbuat. Apakah itu anggota legislatif, apakah eksekutif? Terutama kepada pejabat di pusat ya, jangan hanya meminta ke daerah untuk menyelesaikan masalah. Tidak mungkin. Kenapa saya kata tidak mungkin? Anggaran terbatas. Izin perusahaan kayu, izin sawit itu semua dari pusat. Sekarang merasakan dampak itu adalah orang daerah. Sekarang daerah pula yang diminta untuk menangani masalah ini. Di sisi lain, saudara-saudara, para pejabat di pusat tersebut tidak mau menerima bantuan negeri karena katanya ini menyangkut harga diri. Harga diri apa? Masyarakat sudah butuh bantuan sekarang. Sekarang saatnya. Tidak ada lagi berpolemik, tidak lagi ada berwacana. Para menteri-menteri terkait, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri SDM, Menko, dan segala macam. Mungkin Menko kita ada berapa orang ya, maka tarik aja atau tugas saja mereka satu Menko Maritim itu di Padang misalnya, Menko Sosial itu di Aceh, dan Menko Perekonomian itu di Sumatera Utara misalnya. Kenapa tidak? Jangan ada duduk-duduk aja di Jakarta. Ketua DPR bikin wacana pula. Anggota DPR juga mendukung orang lain, tidak mendukung masyarakat. Akhirnya dia minta maaf juga. Jadi sahabat semuanya, kita masyarakat ini hari ini dipertontonkan oleh yang saya sebut bencana politik ya, yang dibuat para elit. Jadi bukan sekedar bencana alam, tapi bencana politik. Jadi bencana alam itu disebabkan oleh bencana politik oleh para elit kita. Saya sebagai salah seorang akademisi tentu tidak bisa banyak berbuat, hanya bisa bersuara. Tolong dengar jeritan hati masyarakat hari ini. Mereka butuh action, butuh bantuan cepat sekarang. Tidak ada wacana-wacana lagi. Kalau memang negara, sekali lagi saya katakan, tempatkan Menko atau menteri-menteri koordinator itu di masing-masing daerah di 3 provinsi ini. Kenapa tidak?
biar mereka bisa berkoordinasi kegiatan-kegiatan tersebut. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, jangan dianggap masyarakat yang sudah memberikan bantuan baik secara organisasi maupun perorangan, jangan dianggap kompetitor oleh negara. Tidak, justru Anda berterima kasih kepada masyarakat. Mereka sudah berbuat. Dia itu adalah mitra Anda sebetulnya. Jadi menurut saya negara terus lebih awal ikut di daerah bencana itu. Jangan berwacana saja di Jakarta, turunlah ke lapangan. Sahabat semua, demikian bertemu kita pada kesempatan ini. Kita berdoa agar saudara-saudara kita di 3 provinsi ini sabar menerima cobaan ini, dan kemudian selalu bertawakal Allah dan selalulah berdoa, karena di balik kesulitan ini ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.